Saudara, jumpa lagi bersama saya Firdus Arung, tentu dalam inspirasi kehidupan. Setiap kehidupan tentu punya jalan ceritanya masing-masing. Meraih kesuksesan tidak mudah. Ada banyak yang perlu dilewati dan begitu banyak proses yang akan terjadi. Salah satu tokoh pemuda di Sulawesi Tenggara. Saat ini saya bersama-sama beliau dan akan berbincang-bincang terkait apa yang sudah diraih dalam kehidupan ini dan seperti apa sih prosesnya. Bang Bro, kita Bang Bro ya. Oke, ini Bang Irda. Perjalanan untuk meraih sebuah kesuksesan tentunya tidak mudah. Nah, sebenarnya titik awal ketika mulai melangkah dalam marketplace dunia usaha ini seperti apa sih ceritanya yang bisa kita petik sebagai inspirasi untuk anak-anak muda di zaman sekarang? Silakan. Kalau dibilang titik nol itu, Bang, mungkin saya kembali jauh ke belakang, dimulai dari kelas 3 SD. Iya. Ada apa nih dicerita di kelas 3 SD ini? Kebetulan saya besar bersama nenek. Tidak bersama orang tua kandung begitu ya? Tidak bersama orang tua kandung. Iya. Jadi kondisi itu yang membuat seorang anak SD harus gigih membantu perekonomian keluarga. Baik. Jadi yang bisa dilakukan sama saya waktu itu, di kampung saya itu di Kabaina, kebetulan kalau musim jambu itu, setiap rumah di belakang rumah pasti Ada atau pohon depan jambu. rumah ada pohon jambu. Iya. Nah, waktu itu nggak tahu naluri itu muncul dari mana, mungkin salah satu kelebihan yang diberikan oleh yang di atas. Saya itu biasanya beli snack. Jadi kalau saya tawarin ke teman-teman, Iya. tapi tidak boleh bayar pakai uang. Bayarnya pakai jambu. Wah, ini kayaknya jiwa bisnisnya memang dari kecil sudah ada ya, Bang Irda ya. Jadi waktu itu jipang segitiga yang ada hadiah di dalam itu. Ya, tukar 10 biji jambu. Karena jambu itu berhamburan depan rumah. Modal waktu itu setelah jambunya dijual, itu bisa sampai 10 kali lipat. Wow. Jadi keuntungan bisa sampai 1000%. Dari hasil kue tukar biji jambu ini ya? Kue tukar biji jambu. Cuman karena itu setahun sekali musim jambu, karena kebetulan mata pencarian di sana kan itu aja. Tapi ini memang masih kelas 3 SD? Masih kelas 3 SD. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi kelas 5 SD mulai masuk namanya kulkas nasional itu. Di kampung, saya minta nenek kredit. Karena di kampung itu kan banyak yang kasih cicil. Kayak pinjaman begitu ya? Iya, pinjaman. Iya. Atas nama nenek, saya awalnya bikin es batu. Karena bulan puasa orang di kampung itu cari es batu. Es batu, iya. Kemudian orang jual ikan cari es batu. Ini tahun berapa ini Bang Irda? Tahun berapa? Kelas 5 SD itu kurang lebih tahun 2000. 2000-an ya? Ya, tahun 2000. Baik. Pada waktu itu di sana memang sudah ada listrik? Sudah ada, tapi hanya menyala malam. Menyala malam, oh iya. Kalau siang dia mati. Lanjut cerita. Kelas 5 SD, alhamdulillah kulkasnya itu berkembang. Dari 1 menjadi 3. Luar biasa. Masuk kelas 2 SMP itu, saya harus cicil motor. Karena untuk mendistribusi tadi ini kayaknya kendaraan pertama ya? Iya, kendaraan pertama. Iya. Jadi seorang anak kelas 2 SMP itu sudah berani cicil motor sendiri. Luar biasa ya. Masih kelas 2 SMP. Luar biasa. Lanjut cerita. Waktu itu ya alhamdulillah. Karena namanya dunia usaha itu kadang pasang surut. Jadi begitu surut, jual kulkas 1 untuk membayar cicilan motor. Luar biasa. 3 kulkas habis, motor akhirnya ditarik juga. Sama leasing. Luar biasa. Jadi pelajaran pertama, pertama di situ. Hikmahnya adalah diajarkan bagaimana memanage resiko. Namanya bisnis ternyata ada resiko.
bagaimana minimalisir resiko. Namanya anak kecil kan tidak punya perhitungan. Betul. Ya. Tapi luar biasa loh, maksudnya di usia sebegitu sudah bisa berpikiran ke arah situ. Artinya kalau mungkin di anak-anak zaman atau tahun-tahun sekarang saja, saya pikir untuk usia seperti itu mungkin belum pernah ke arah sana begitu ya. Mungkin masih dengan game dan sebagainya begitu. Luar biasa. Ini memang mungkin bawaan dari, atau mungkin ada ada sosok di keluarga mungkin yang menjadi motivator untuk sehingga bisa dilihat sebagai contoh begitu mungkin, Bang Irda. Kalau mentor tidak ada, tapi mentor saya adalah nasi putih sama garam. Gimana itu ceritanya? Sering sekali berhadapan sama nasi putih sama garam. Jadi itulah yang menjadi mentor. Ini tidak boleh dihadapi setiap hari. Gambaran dari kesusahan kehidupan gitu ya. Artinya akan berbeda cerita ketika kedua orang tuaku ada di samping saya, kemudian seorang anak SD SMP itu tinggal minta jajan, minta apa. Mungkin akan berbeda ceritanya hari ini. Baik, nah lanjut ini nih, saya penasaran nih Bang Irda. Setelah bisa dikatakan ini seandainya mungkin pada waktu itu adalah perusahaan ya, itu mungkin kebangkrutan ya bisa dibilang. Jadi pada waktu itu tidak ada modal lagi sama sekali. Tidak ada modal. Kulkas habis, Motor ditarik sama leasing. Apa langkah selanjutnya? Kelas 3 SMP, Iya. mulai masuk, saya langsung pikir-pikir, kalau di kampung ini, saya mungkin tidak bisa berkembang. Akhirnya saya putuskan, saya harus ke kota. Kota yang terdekat dari KBN itu adalah kota Bau-Bau. Bau-bau. Sempat nenek saya nangis, katanya kau buang diri ke Bau-Bau, nanti mau bagaimana nasibmu? Saya bilang, saya harus keluar dari kampung. Saya harus cari pengalaman baru. Alhamdulillah masuk sekolah di Bau-Bau, modal 700.000 waktu itu. Tinggal sama keluarga. Jadi saya ke sekolah itu sudah ada pakaian kerja di dalam tas. Biasa. Ini masih SMP ya? Ya, SMA, kelas 1 SMA, kelas 1. sudah di Bau-Bau, posisi sudah di Bau-Bau. Baik. Waktu itu gaji buruh harian 35.000 satu hari. Saya minta sama kepala tukangnya, bisa nggak gaji 10.000 saja? Yang penting saya kerja setengah hari. Jadi 1:30 pulang dari sampai tempat kerja itu jam 2. Sudah disiapkan makan siang, tapi gaji hanya 10.000. 10.000. Luar biasa. Itu pembangunan proyek rumah sakit daerah di Bau-Bau, RSUD Bau-Bau. Setelah 1 tahun, namanya proyek ada titik akhir. Ya, Selesai, berhenti. bingung. Nah, di situ saya mulai terjun kerja di tempat hiburan malam. Jadi romboi. Sempat kerja di tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam. Ini masih sekolah. Masih sekolah. Karena untuk melanjutkan hidup ini. Tapi pada waktu itu Bang Irda tinggal di Bau-Bau itu seorang diri atau ada keluarga apa gimana? Tinggal sama keluarga. Sama keluarga. Awalnya tinggal sama keluarga, tapi kelas 2 itu saya ngekos sendiri pada Kos akhirnya. sendiri ya. Di kelas 2 itu sudah kos sendiri ya, dengan uang sendiri. Iya, Luar biasa. jadi kerja. Nah, lanjut cerita nih. Ini semakin penasaran. Terus yang menjadi start awal sehingga bisa kita bilang punya perusahaan sendiri itu seperti apa ceritanya, Bang Irda? Ya, jadi berlanjut di tadi kelas 2 SMA itu saya kerja di tempat hiburan malam. Ketemulah seorang pengusaha waktu itu. Kebetulan pelanggan di situ. Luar biasa ya. Yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Ini seru ya. Dia lihat kegigihanku seorang anak SMA kerja malam, besok pagi harus sekolah. Harus sekolah. Mungkin dia kasihan, kau ikut sama saya. Si pengusaha ini. Si pengusaha itu. Ikutlah saya. Kerja-kerja, alhamdulillah berjalan 6 bulan, jadi orang kepercayaan. Setelah jadi orang kepercayaan, ya kembali lagi namanya usaha pasang surut. Begitu bos saya itu jatuh, tidak ada kandidat lain yang bisa menggantikan selain saya. Tapi waktu itu saya masih nebeng. Jadi pinjam bendera lah istilahnya. Iya. Nebeng ke bendera si A, si B, cari suaka. Jalan-jalan-jalan. Di 2014 pada akhirnya saya putuskan
saya bangun sendiri perusahaan saya. Luar biasa. Nah, itu bermula dari Radika Group. Radika Group. Nah. Itu berarti cikal bakal Radika Group itu dari situ, Bang Irda ya? Radika Group itu kenapa pemilihan namanya grup? Grup Iya. artinya kan mungkin makna lain kelompok. Kelompoknya. Saya dirikan perusahaan pertama Radika Group itu sudah berpikir bahwa Radika ini harus banyak. Luar biasa. Memang visinya ini sudah Iya. ke arah sana ya? Karena waktu saya pinjam bendera itu kebetulan saya bergerak di bidang pelayaran, Pelayaran. perusahaan pelayaran. Saya waktu itu menjabat sebagai kepala cabang, tapi itu formalitas. Sebenarnya otoritasnya saya. Kedua BBM, ketiga kadang ada proyek-proyek PL, saya main juga, pinjam juga. Jadi saya dirikan Radika Group, saya berpikir ada 3 bidang usaha minimal ini yang harus saya kerjakan. Tapi ternyata di kayak perusahaan pelayaran itu, dia tidak bisa dicampur sama yang lain. Nah, begitu juga Bentar. sama Ini di kontraktor. usia berapa ini, Bang Irda? 2014 kurang lebih 25 tahun ya. 25-an ya? 25 tahun. Ini belum kuliah waktu itu. Nah, kuliahnya itu saya selesai 2013. 2013. Jadi kerja sambil kuliah. Sambil ini sudah ada Radika Group berarti ya? Sudah ada Radika Sudah Group. ada Radika Group. Jadi saya itu tidak pernah berhenti. Tamat SMA 2008, langsung lanjut kuliah. Nah, ini yang buat jadi pertanyaan saya nih, Bang Irda. Ini kan membuat atau mendirikan sebuah perusahaan tentu tidak dengan modal yang kecil. Artinya butuh topangan dana yang cukup lah untuk mendirikan sebuah perusahaan dan untuk memanage itu ya dengan adanya karyawan mungkin seperti itu, ada gaji karyawan dan lain-lain itu seperti apa? Jadi sebenarnya melahirkan sebuah perusahaan tidak mahal. Kalau ukuran dulu, Iya. 7 juta sudah bisa kita punya Berdiri. PT satu. Cuman yang sulit itu bagaimana caranya membesarkan perusahaan. Betul. Jadi melahirkan gampang, membesarkan yang susah. Membesarkannya. Nah, membesarkan yang susah. Mirip kayak ini ya, kayak punya anak lah. Bikinnya gampang bikin ini. gampang, membesarkan mendidik, Iya, iya, besar iya. mandiri itu yang susah. Betul. Saya setuju nih. Nah, lanjut. Tapi bagi saya memang itu tujuan hidup. Jadi bisa Bang percaya atau tidak, saya di Bau-Bau 2002 masuk, saya tinggalkan Bau-Bau 2018. Berarti ada kurang lebih 16 tahun saya di Bau-Bau. Sampai sekarang rumah masih ngontrak. Luar biasa ya. Di sini, insya Allah 2029 baru lunas BTN. Jadi seorang CEO tidak punya rumah. Luar biasa. Karena memang mindset kita membangun aset. Banyak yang bilang rumah itu adalah aset. Bagi saya itu liabilitas. Karena dia tidak menghasilkan uang. Nah, Luar biasa. artinya waktu itu dapat uang, tidak beli rumah, beli mobil, tapi bangun dulu perusahaan-perusahaannya. Karena bagi saya itu kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Contoh kecil gini, banyak orang dikasih peluang tapi tidak siap. Betul. Saya mau kasih project, ada satu pekerjaan saya mau berikan sama abang. Betul. Perusahaannya mana? Nggak Betul. ada. Nggak siap berarti. Iya. Pekerjaan ini harus terlaksana. Otomatis saya lempar sama teman. Pertemuan, kesempatan dan Kesiapan. kesiapan. Saya setuju. Ini jadi catatan. Jadi bagi saya, Iya. perusahaan-perusahaan saya dapat uang untuk membuat perusahaan-perusahaan ini adalah bentuk daripada kesiapan. Betul. Tinggal nunggu kesempatannya. Betul. Setuju nih kayak. Jadi semua bidang saya buat, bidang usaha A, B, C, D. Saya buat cuma legalitasnya. Belum ada karyawannya. Saya direkturnya, saya operasionalnya, saya admin. Luar biasa. Istri saya komisaris. Iya. Karena kan dalam satu badan usaha minimal 2 orang. Betul. Harus ada komisaris dan direktur. Istri saya komisaris. Begitu. Berarti Bang Irda direkturnya. Ya, saya direktur, istri saya pasti komisaris. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Menarik sekali. Artinya di usia dan selaku CEO perusahaan gitu ya. Ini belum punya rumah. Tapi memang punya punya prinsip yang berbeda memang Bang Irda ini ya, saya lihat ya. Jadi cara memanage-nya mungkin beda lah ya begitu ya. Sampai
tidak terpikir rumah dulu, tetapi membangun aset dulu. Jadi menurut Bang Irda ini rumah bukan aset ya? Menurut saya rumah itu bukan aset, Bukan tapi aset ya? liabilitas. Iya, iya. Kita sudah buang uang untuk membangun rumah, belum maintenance-nya. Betul. Jadi pengeluaran saja yang tidak ada pemasukan. Ya buat apa? Penasaran nih, kalau untuk Radika Group sendiri nih Bang Irda, sudah ada berapa anak perusahaan di dalam Radika Group ini? Radika Group, alhamdulillah hari ini total anak perusahaan itu 14. Luar Jadi biasa. 15 sama Indo. 14. Tapi Ini pelajaran benar-benar inspirasi kehidupan ini ya. Sahabat-sahabat, iya. itu tadi ceritanya, dibuat dulu perusahaan-perusahaannya. Kalau tidak ada kegiatan ya tidak ada pengeluaran kan. Paling Betul. pajak lapor nihil karena memang tidak ada kegiatan. Iya, iya, iya. Nah, tapi ketika ada kesempatan untuk Betul. running. Tapi kalau untuk dari 14 ini yang memang on, artinya yang masih aktif, Sudah sudah produktif. ini sudah bergerak seperti itu, ada berapa perusahaan nih? Bang Irda? Dari total 14 yang sudah produktif, yang ibarat kata anak tadi sudah mandiri, itu ada 9. Wah, luar biasa. Oh, banyak juga ya dari 14 itu 9 di dalam grup Radika Group ini ya. Nah, 5 saya dengar-dengar masih juga subsidi. ada lembaga hukum juga ya, Bang. Ya, salah satu termasuk di dalamnya. Karena Lembaga hukum ya. kebetulan saya basic hukum, Iya, iya. punya banyak perusahaan, butuh legal. Betul. Luar biasa memang. Persiapannya ini luar biasa. Jadi butuh legal. Jadi berpikir ini marketnya sudah ada. 9 perusahaan tadi adalah market. Betul, betul. Kenapa saya tidak membuat firma hukum sendiri? Betul. Toh saya bisa merangkul teman-teman. Nah, kedua, yang terjadi saya melihat di seputaran saya di sini, lawyer-lawyer teman-teman sejawat kita di Sultra itu fokus kepada penyelesaian permasalahan. Tidak ada yang fokus mendampingi bagaimana minimalisir risiko. Kita ini orang bisnis, bagaimana berbisnis, bagaimana bekerja sama, tapi minimal risiko. Jadi waktu itu saya sudah punya lawyer, ceritanya teman lawyer satu yang mendampingi saya. Iya. Nanti sudah konflik, terjadi miskomunikasi dengan mitra kerja, baru gugat perdata. Nah, ternyata legal standing di awal ini kurang rapi. Kurang dipersiapkan. Kurang dipersiapkan. Akhirnya sudah saya bentuk satu firma hukum yang memang tidak fokus kepada penyelesaian sengketa, penyelesaian masalah. Tapi bagaimana itu mencegah masalah. Nah, alhamdulillah sekarang kita punya 9. Luar biasa. Nah, untuk ini kan sekali lagi bahwa Bang Irda ini salah satu tokoh pemuda juga di usia yang sekarang bisa dikatakan masih usia muda. Nah, sahabat-sahabat, bahwa beliau sudah menjadi seorang ketua Kamar Dagang dan Industri untuk Kabupaten Bombana. Nah, ini luar biasa. Mungkin bisa diceritakan singkat nih Bang Irda. Bagaimana sampai bisa menjadi seorang ketua Kamar Dagang dan Industri untuk Kabupaten Bombana. Ini luar biasa. Kalau itu tidak direncanakan sih. Ya. Cuman banyak teman-teman saya, kebetulan saya kan dari KBNA. KBNA itu Kabupaten Bombana. Ya. Satu pulau, di sana memang banyak tambang. Setiap teman-teman yang datang dari KBNA itu datang minta kerja sama saya. Minta kerja, saya bilang. Ibarat kata KBNA itu adalah lumbung padi. Kalian itu ayam. Ya, ya. Mana mungkin ada ayam kelaparan di Tidak makan lumbung padi. di lumbung padi. Tapi memang itu terjadi, Pak. Bahwa dengan banyaknya tambang di sana, investasi yang masuk, jumlah pengangguran pun masih banyak. Saya telusuri lebih dalam, ternyata UMKM setempat tidak berkolaborasi dengan investasi yang masuk. Tapi investor yang masuk bukan sengaja, memang tidak ada yang mediasi. Betul, betul.
Tidak ada yang mediasi apa potensi di sekitaran situ, apa yang bisa dimasukkan. Kedua, mungkin mereka kurang pengalaman. Padahal ini kesempatan sebenarnya. Ya, pada akhirnya saya waktu itu bersama teman-teman pengusaha di Kabaena, pengusaha lokal di sana, membuat satu asosiasi namanya Aspina. Itu asosiasi pendukung jasa pertambangan Pulau Kabaena. Berkoordinasi dengan notaris, berkoordinasi dengan senior-senior yang di Jakarta. Dia bilang terkait rencana itu yang paling pas sudah ada organisasinya. Itu harusnya Kadin. Nah, saya melihat Kadin itu kosong. Sebenarnya kembali ke Bombana itu PR bagi saya, merepotkan. Bagaimana memikirkan kampung sendiri ya? Saya lahir besar di Kabaena, kemudian belajar di Kota Bau-Bau. Kenapa saya tidak punya rumah di Kota Bau-Bau? Saya berpikir pasti, saya bilang saya tidak berdomisili seterusnya di Bau-Bau. Di bawah, iya. Saya pasti naik ke kancah provinsi. Alhamdulillah hari ini sudah di posisi itu. Luar biasa. Nah, di sini pun saya berpikir saya harus naik satu klik ke level nasional. Nah, jadi kembali ke Bombana itu jalan mundur bagi saya. Jalan mundur. Tapi itulah bentuk dibilang untuk membangun daerah. Betul. Dedikasi kita untuk Pengabdian, membangun daerah, pengabdian. Iya. Jadi kita menghibahkan materi. Di Kadin kita tidak ada anggaran. Menghibahkan materi, tenaga, pikiran, waktu habis. Tapi demi Kampung halaman. kampung halaman Luar biasa. saya harus kembali. Luar biasa. Nah, Baik, jadi ya. Kadin Bombana itu Iya. mengusung tema menjadi rumah bagi para pengusaha yang ada di Kabupaten Bombana. Artinya saya melihat banyak sebenarnya jasa-jasa yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu. Cuman tidak ada yang mediasi. Tidak ada Akhirnya mediasi. fungsinya Kadin hari ini cuman pembinaan dan mediator. Jadi sebelum jasanya kita masukkan ke perusahaan besar, kita uji dulu. Nah, kita bina dulu, begini caranya, begini. Dampaknya kalau rantai pasok putus, misalnya logistik, ini kelaparan orang dan pada akhirnya dia akan mencari opsi lain. Salah satu misi-misi Kadin berarti ya. Ya, Oke, baik. Nah, Pak Girda, ini kan saya dengar juga bahwa sekarang bergabung di salah satu partai politik ini. Dan saya dengar ini bukan saya dengar lagi sih, sebenarnya memang nama partai ini cukup inilah ya. Karena saya lihat kader-kadernya ini memang kebanyakan anak-anak muda yang sempat juga menggoyangkan DKI ini ya, kader-kader PSI. Bang Irda, ini bisa diceritakan lah bagaimana kok sampai bisa bergabung juga ke dunia politik ini. Apa karena menyambut 2024 atau ada hal lain mungkin? Wah, ini pertanyaannya berat ini. Jadi saya di Kendari, kadang ke lokasi, ke Konut, Morowali, ke Kolaka Utara. Ada satu fenomena yang saya melihat di Sultra ini. Iya. Saya sudah keliling berbagai kota. Banyak organisasi tua yang saya tidak pernah dengar, tapi di Sultra saya dengar ada. Jadi banyak sekali LSM di kota Kendari ini. Betul, betul. Sultra. Jalan, kadang saya melihat teriak di jalan. Entah suaranya didengar atau tidak. Bagi saya ya harusnya Anda teriak di parlemen. Setuju. Cuman kembali, pejuang-pejuang ini adalah anak muda. Betul. Satu, sudah yang menjadi rahasia umum, masuk politik kita harus bayar. Betul nggak Bang? Betul. Sekarang kalau anak-anak muda itu kira-kira punya duit nggak? Iya. Nah, kemudian Yes. saya mencari wadah yang bisa akomodir mereka. Ada partai anak muda yang katanya menjunjung tinggi rasa idealisme. Jadi tidak bisa diintervensi sama kepentingan manapun,
itu dia PSI. Luar biasa. Ini promosi Ya. partai atau? Ya, bukan sih. Kalau saya Iya. nggak pernah berpikir maju ke politik. Jadi mungkin satu-satunya ketua partai yang tidak mau nyalek sudah saya. Luar Tapi biasa. siapa yang bisa memfasilitasi adik-adik kita itu? Banyak hebat-hebat saya dengar. Kadang saya dengar orasi itu merinding ya. Betul. Cuman entah itu sampai atau tidak, itu tidak tahu. Berarti atas dasar itu ya Bang Irda ya? Ya, Sampai mau Jadi- coba bergabung di dunia politik ini. saya ambil PSI, Kota Kendari, masuk PSI gratis. Luar biasa. Karena kalau saya pungut, berarti saya tidak memberi kesempatan untuk mereka. Karena mereka belum tentu punya uang untuk Benar. masuk ke situ. Tapi kenapa tidak coba masuk ke situ? Jadi saya cukup akomodir dan tidak akan selamanya saya di PSI. Mungkin setelah ada tokoh yang pas dengan niat yang sama, saya akan serahkan PSI ini. Luar biasa. Saya harus ke Jakarta. Kebetulan sudah buka kantor kemarin di Jakarta, jadi memang kesibukannya bayangkan bolak-balik Kendari Jakarta, harus ngontrol bau-bau, ngontrol Kadin di Bombana, mau urus partai lagi. Luar biasa. Tapi ini satu-satunya memang kesempatan bahwa anak-anak muda itu rasa idealismenya tinggi. Apa ada hubungannya dengan statement yang tadi nih Bang Irda? Kesempatan bertemu dengan Kalau saya bingung korelasi antara bisnis dengan politik. Saya pikir berpisah nggak ada jauh ya. relasinya. Jadi kalau dibilang persiapan tadi, Iya. nggak ada nyambung-nyambungnya. Baik. Oke. Nah, Bang Irdan ya. Jadi sahabat inspirasi bahwa kesuksesan itu tidak bisa dilihat dari apa adanya kita hari ini. Seperti yang dialami oleh Bang Irda misalkan. Kesuksesan yang diraih hari ini atau titik yang ditempati hari ini itu bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses yang luar biasa yang dilewati. Bahkan kalau cerita tadi pasang surut kehidupan itu nyata gitu ya. Bang Irda pun sempat makan nasi sama garam mungkin begitu. Dan kesusahan pahitnya kehidupan itu sudah dirasakan oleh beliau. Nah, ini jadi motivasi yang besar ya, bahkan buat saya pribadi seperti itu. Nah, di usia yang masih bisa dikatakan muda ini sudah mencapai titik yang luar biasa. Nah, Bang Irda sebagai poin yang terakhir, apa pesan-pesan Bang Irda nih buat kaum milenial khususnya Sulawesi Tenggara ya atau secara luas lah di Indonesia? Apa prinsip-prinsip apa sih yang Bang Irda ini tanamkan sejak dulu sehingga bisa sampai ada di posisi sekarang ini, di titik sekarang ini? Silakan, Bang Irda. Jadi pesan untuk teman-teman milenial, kita itu kadang-kadang kurang merancang masa depan kita. Ketika ditanya mau sukses atau tidak, semua orang jawab Mau. mau. Iya. Tapi banyak yang tidak punya alasan untuk sukses. Alasan saya untuk sukses adalah saya jenuh berhadapan dengan nasi garam. Jadi yang membuat sukses itu bukan kemauan, tapi emosi. Kedua, tetap optimis. Kita dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Tinggal skillnya diasah, temukan mentornya, kemudian ikuti jejaknya. Jadi Luar kalau biasa. tujuan kita sudah tentukan, jalan kita pilih. Banyak milenial milih jalan, jangankan suruh milih jalan, ditanya tujuan hidupnya, destinasinya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi jalan apa yang bisa dipilih kalau tidak ada tujuan? Nah, alhamdulillah saya itu sudah tanamkan dari sejak dini bahwa saya harus jadi pengusaha dan keinginan saya sedikit tahan. Ingin punya rumah, ingin. Setuju. Nah, apalagi saya sekarang punya 3 anak. Harusnya rumah itu menjadi kebutuhan Luar dasar. biasa. Tapi saya masih tahan karena saya belum sampai di destinasi yang Baik.
saya tuju tadi itu. Luar biasa. Jadi anak muda itu harus tentukan dulu tujuannya, baru milih jalannya. Baik. Jangan lupa, tentukan tujuan Anda, lalu pilih jalannya. Dan jangan salah pilih jalan. Nah, sahabat inspirasi, saya memetik ada 2 poin yang Bang Irda sampaikan tadi, bahwa tidak semua keinginan itu adalah kebutuhan. Nah, karena kalau mengikuti keinginan, tentu saja kita ingin punya mobil, kita ingin punya rumah, kita ingin punya apa, dan banyak hal lagi. Tetapi ketika itu bukan merupakan kehidupan atau yang sesuai dengan prinsip yang kita tanamkan, mungkin seperti Bang Irda lakukan, sampai hari ini beliau belum punya rumah ya Bang Irda ya. Di Masih sini, proses pembangunan ini. di sini ada nyicil, sudah jalan Masih nyicil ya. Luar biasa. sudah jalan 9 tahun. 9 tahun, Pak. Nah, jadi ini sahabat inspirasi kehidupan perlu untuk kita pelajari, dan inilah inspirasinya. Lalu ada satu poin lagi yang saya petik, bahwa yang membuat Bang Irda ini sampai bisa melakukan atau bisa sampai ke poin hari ini adalah emosi. Nah, saya setuju. Waktu saya pernah mengajar di TK Playgroup di Jakarta di tahun 2004. Ada satu motivator saya katakan begini, bahwa kesuksesan itu tidak ditentukan oleh IQ 100%, tetapi dia ada di 2 hal ini, yaitu EQ dan SQ, yakni emotional quotient dan spiritual quotient. Artinya kecerdasan emosi dan kecerdasan kerohanian spiritual. Nah, sampai di sini dulu jumpa kita sahabat inspirasi. Nantikan terus tayangan inspirasi kehidupan dalam episode berikutnya. Bang Irda, terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Salam sukses ya Bang Irda. Terima kasih. Sukses selalu. Oke.